Otorita IKN itu total armadanya, total SDM-nya ada 620 orang. Oke. Sebelumnya kantornya ada di Jakarta, Balikpapan, dan sebagian di IKN yang di lapangan. Dengan selesainya kantor IKN di Nusantara, mulai tanggal 1 Maret kemarin, kami niatkan untuk pindah semuanya. Jadi semua sekarang sudah ada di sana, kecuali yang ada di Jakarta menjadikan sekretariat. Jadi hanya satu eselon 1 yang digilir dengan pendukungnya, tidak lebih dari 25 orang. Karena kami melayani investasi. Jadi ada KPBU, ada investasi direct. Ini hanya untuk melayani. Mempermudah investasi di Jakarta ini, begitu ya? Tadi kami rapat dengan SMI, yang hadir di sini hanya saya dengan Pak Deputi Pendanaan dan dengan sekretaris yang baru datang tadi malam karena hari ini ada janjian dengan Kementerian PUPR. Yang lainnya ada di Nusantara dengan Zoom. Jadi semua alhamdulillah dengan semangat yang satu, dengan tekad yang satu untuk membangun IKN yang lebih baik, kami berada di sana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN memang itu tadi. Jadi untuk persiapan pemindahan dan persiapan pembangunan IKN. Saat ini kami sudah juga mulai dengan persiapan pemerintahan. Fungsinya beberapa sudah kami laksanakan. Jadi perizinan berusaha, perizinan untuk rumah sakit, perizinan untuk praktek dokternya, perizinan hotel, itu sudah kami laksanakan. Saya juga baru pertama kali dalam karier saya bekerja, memberi izin dokter berpraktek. Untuk itu pun saya telepon Pak Menteri Kesehatan dulu. Saya kalau nandatangani, itu sudah menjadi kewenangan otorita. Saya sudah, termasuk BPJS. Kemudian untuk yang persiapan pemerintahannya, jadi nanti Pemdasus namanya, pemerintah daerah khusus akan mulai beroperasi setelah Perpres tentang IKN ditandangani. Itu bunyinya dalam undang-undang. Untuk persiapannya kami sudah juga mulai, yaitu pertama dengan Kemdagri kami bekerja sama untuk mendelineasi batas-batas wilayah. Mana yang masuk IKN bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami sudah mulai, kemudian kodifikasi wilayah sebagai provinsi, karena itu setingkat provinsi kalau menurut undang-undang. Jadi untuk persiapan pemerintahan kami sudah mulai persiapannya, karena nanti Bapak Presiden kan sudah menyampaikan tahun 2028 akan beroperasi di sana. Selain itu pasti kami menyiapkan prasarana dan sarananya. Fungsi pemerintahan setingkat apa? Setingkat gubernur itu atau seperti apa, Pak? Masih setingkat menteri, masih provinsi ya. Tapi tapi nanti kepala otorita itu sebagai gubernur. Yang saat ini Bapak yang masih menjabat, kan? Jadi itu menunggu Perpres, sudah tahu Pak kapan, Pak? Belum. Saya kira undang-undangnya kan sudah, Perpresnya nanti Bapak Presiden yang akan menentukan. Ya, mulai tahun 2025 ini kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan juga beliau sudah menyurati kami bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Yang sekarang? Jadi jalan tol, itu kan, masjid, Istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada otorita. Jadi ada dua, ini nanti akan ada kelanjutannya. Jadi kalau yang baru sekarang, yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk hunian ya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga
ekosistem legislatif. DPR. DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya dan jalan-jalannya Iya. dan prasarana dasarnya semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah kami hitung. Ya, jadi nanti pada 2008 sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, Iya. yudikatif selesai. Jadi untuk tahun 2025 tadi kami tidak hanya APBN. Ya. Iya. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029 karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029 di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun? Iya, Oke. membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Oke. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel, dan ada di situ. Iya. Kemudian untuk investasi swasta, itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya, yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan, itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Oke. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN, 3 kali lipat, dan investasi swasta. Oh. Jalan tol, Oke. bandara, Istana Wapres, kemudian kawasan religi termasuk peribadatan, termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu APBN. Oke. Ini yang 89 triliun itu Iya. yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 Betul. triliun Iya. itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. Oh. RPJMN 2019 sampai 2024. Iya. Ya kan? Iya. Kebutuhan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun. Betul. Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Iya. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya salah arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024. Artinya apa? Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana, Pak? Iya kan? Itu tetap mungkin totalnya tetap dari 466. Oke. Ya. Nah, untuk yang 2025 sampai 2029 tadi yang saya sampaikan 205 tadi. Kita perhitungkan itu tadi. Oh. Jadi Itu bukan undang-undang. Saya cek betul, Pak. Karena selalu jadi pertanyaan. Iya. Itu ternyata bukan undang-undang. Itu adalah RPJMN 2019-2024. Jadi maksudnya bisa melebihi itu berarti? APBN-nya. Karena bisa. Tergantung keputusan pemerintah. Iya kan? Oh, oke. Pelaksanaan dasar kan? Iya.